Pemirsa, tradisi roan atau kerja bakti jamak dijumpai di sejumlah pondok pesantren di tanah air. Kerja bakti dipandang sebagai salah satu pengabdian santri, juga sebagai ikhtiar menggapai keberkahan. Seperti apa fenomena kerja bakti di pondok pesantren? Selengkapnya hadir dalam Benang Merah Suka Duka Santri. Tragedi ambruknya Ponpes Al-Khos ini mengungkap fenomena lain yang jamak dijumpai di sejumlah pondok tradisional. Istilahnya roan atau kerja bakti yang mengacu kepada kegiatan fisik santri ikut membangun ponpes. Semestinya hal ini tidak terjadi ya. Sekarang kan eranya sudah berbeda dengan 30 atau 40 tahun yang lalu gitu. Apalagi kalau melihat di media sosial ada murid-murid santri ikut ngecor seperti itu, sebenarnya kan itu udah menyalahin aturan. Karena K3 gitu ya, untuk keselamatan kerja itu kan memang diperlukan, harus menggunakan APD yang lengkap. Pembangunan di Pondok Pesantren Lirboyo memang kita tangani secara mandiri. Cuman meskipun demikian kita juga melibatkan pihak-pihak profesional. Jadi kalau di pesantren itu pembangunan kamar atau pembangunan lokal sekolah ini sebagai lahan amal lah. Jadi sehingga keterlibatan santri dalam hal ini ya cukup besar. Mereka membantu pekerjaan tukang ya dengan harapan bahwa apa yang mereka lakukan itu bisa menjadi amal jariah gitu. Artinya mereka cuma sebatas membantu ya? Oh iya, membantu saja. Ya mungkin kalau di dalam pembangunan itu ya semacam kuli aja lah. Jadi kalau tukang tetap dari tukang yang profesional. Bagi santri, kegiatan roan atau kerja bakti adalah salah satu sarana menggapai berkah. Harapannya, apa yang mereka lakukan selama di pondok tak hanya menebar manfaat, tetapi juga berlimpah pahala. Pada dasarnya tradisi roan ini tidak ada masalah sebetulnya ya. Memang kalau kita lihat akar historis pendidikan pesantren ini, dia terintegrasi dengan masyarakat sebetulnya. Jadi dia menjadi bagian yang tidak terpisahkan, dan kegiatan-kegiatannya itu banyak yang bernuansa gotong royong gitu ya. Nah, tapi memang semakin ke sini kan lembaga pendidikan itu kan semakin bertransformasi ya. Skalanya juga semakin besar, jumlah peserta didiknya juga semakin besar, dan tentu juga pembangunannya juga semakin masif. Tradisi roan ini perlu ditransformasikan. Jadi dia mesti terukur ya, tidak untuk hal-hal yang punya risiko tinggi. Jika yang dimaksud kerja bakti hanya sekadar pelengkap, boleh jadi tidak terlalu soal. Ada standar-standar baku yang harus dipatuhi di sana. Saya sampaikan kepada masyarakat, khususnya para kiai, para tokoh-tokoh pesantren, cukup satu kali ini saja. Jangan pernah ada lagi peristiwa musibah yang mengharukan dan mengerikan. Kami memahami banyak yang menjaga independensinya, banyak yang ingin tidak melibatkan berbagai kalangan, tapi mohon betul, ini undang-undang bahwa izin PMP juga harus dilakukan. Pesantren itu biasanya berdiri sendiri-sendiri atau tidak terkait satu sama lain. Ada pesantren yang sudah mempunyai perencanaan dengan baik, bahkan dikerjakan oleh insinyur. Ada yang pesantren itu yang sifatnya digotong royongkan masyarakat. Ada yang cuma pakai tukang lokal, jadi sangat bervariatif gitu. Ini bisa menjadi
kita ambil ibrohnya, kita ambil hikmahnya bahwa pesantren ini kalau melaksanakan proyek pembangunan di internal ya harus mengedepankan hal-hal yang prinsip lah, seperti perencanaan, kemudian konstruksi bangunan, sehingga kemudian bangunan tersebut aman untuk para santri gitu. Presiden menginstruksikan agar dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap keandalan bangunan gedung di ponpes-ponpes yang tersebar seantero Nusantara. Tugas saya sih cuma pesantren yang diberikan oleh perintah oleh Presiden, pesantren yang rawan dan mengalami darurat jadi pesantren. Tapi saya kira pemerintah tidak akan menutup mata. Saya juga ingin menyampaikan ya, para pesantren-pesantren jangan terlampau merasa semua ditangani. Anggaran kita sangat terbatas, tapi kita akan usahakan semaksimal mungkin yang rawan-rawan. Insya Allah Pak PU akan, Pak Menteri PU akan berbuat sesuatu. Tim dari teman-teman Dirjen Cipta Karya kan ada di seluruh Indonesia, sehingga hopefully kita bisa cepat mengerjakannya untuk seluruh Indonesia. Kalau soal anggaran, insya Allah cukup lah. Hikmah di balik tragedi Ponpes Al-Khosh ini terkuak bahwa sejumlah ponpes di tanah air dinilai uzur. Mereka telah berumur ratusan tahun. Lebih memilukan lagi, lantaran dari sekitar 42.000 ponpes yang ada di tanah air, hanya sekitar 50 pondok saja yang mengantongi persetujuan bangunan gedung. Mengapa bisa?